Ya, hello guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari Li-Ning dengan seri Turbo Charging Z Boost. Ini sebenarnya raketnya sudah lama ya, cuma baru sekarang kita review secara lebih lengkapnya ya. Kemarin sudah buat video first impressionnya ya. Nah, kira-kira apakah masih sama dengan yang saya rasakan di awal atau ada perbedaan? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini saya akan hanya mereview turbocharging jet boost saja ya. Sebenarnya ada juga yang 3D caliber X boost, tapi biar nanti videonya tidak terlalu lama ya, kita bahas satu persatu saja ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya oke guys, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Jadi sekarang kita akan langsung saja membahas secara lengkap dan detail Li-Ning Turbo Charging Z Boost ya. Ini kemarin saya beli dengan harga 680.000 ya, jadi hampir 700.000 ya. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi ya. Nah, kira-kira untuk range harganya kalau kalian beli secara online itu bisa kisaran 600 sampai 800 ribuan. Jadi nanti tergantung tiap toko ya, ada yang lebih miring, ada yang lebih mahal itu karena ada yang menjual batangannya saja, ada juga yang disertai bonus. Jadi ya kurang lebih ya range harganya segitulah, 600 sampai 800 ribu ya. Nah, untuk seri turbocharging termasuk juga yang 3D caliber ya. Ini kan sebenarnya kan seri high end dari Li-Ning ya, cuma untuk yang versi Z-nya ini dibuat versi murahnya biar kalian itu yang ingin mencoba merasakan raket high end itu bisa merasakan lewat raket seri low end-nya ya. Meskipun low end-nya pun juga ada dikatakan cukup lumayan ya harganya. Nah, kembali ke ini tadi ya, untuk seri turbocharging Z ini sendiri, ini kan boost ya. Nah, selain boost itu sebenarnya ada dua yang lain seperti drive dan combat. Nah, bedanya apa? Kalau yang boost itu, ini kalau klaim dari Li-Ning-nya ya, seri boost itu memiliki berat yang lebih apa ya, lebih moderate, jadi lebih di tengah-tengah gitulah. Lebih di tengah-tengah dan shaftnya tuh dia karakternya tuh biasanya medium dan dia lebih all rounded ya, karakternya lebih all rounded dan sebenarnya untuk lebih ke player yang lebih memiliki skill atau pengalaman yang lebih ya. Sementara kalau combat dia karakternya kalau berdasarkan klaim ya, itu dia memiliki head yang lebih berat ya, jadi lebih balance point-nya lebih tinggi dan itu untuk pemain dengan karakter lebih ke pemain yang agresif dan memiliki power yang kuat ya. Sementara untuk yang drive itu dia memiliki shaft yang cenderung lebih stiff, kemudian karena dia drive jadi untuk kecepatan ayunannya lebih cepat ya, akselerasinya lebih baik. Nah, itu untuk pemain yang suka menyerang dan bertahan. Dalam artian ya posisi menyerang kemudian cepat dalam bertahan itu dilakukan secara cepat. Nah, itu untuk karakter pemain kalau seperti itu dia bisa menggunakan yang versi yang drive-nya. Tapi itu nanti kembali ke apa ya, balance point dan berat realnya ya, karena mungkin saja yang ditertera mungkin seperti itu, tapi nanti untuk realnya mungkin bisa saja bisa tidak sama ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menjadi patokan. Kalau kalian beli ya amannya sih ya beli yang boost atau combat ya, tapi tidak salah juga sih kalau untuk yang membeli drive. Kalau saya perhatikan memang jarang sekali ya orang membeli yang drive ketimbang yang combat atau boost. Lebih banyak yang boost dan combat ya daripada yang drive. Tapi yang drive juga menurut saya juga nggak bakalan terlalu beda jauh ya dengan yang combat atau yang boost. Dan memang lebih baik kalau kalian ingin mencari raket dengan benar-benar sesuai dengan karakter kalian, itu ya mengikuti yang itu tadi ya, boost, combat atau drive. Dan kalau beli memang baiknya kalian datang langsung saja biar bisa kalian ukur balance point-nya dan beratnya seperti apa. Nah, kita ke spek manufaktur ya. Raket ini ya, dia untuk framenya tipikalnya adalah trapezoidal ya namanya ya kalau turbocharging ya. Kalau yang 3D caliber kan dia kan geometrical frame ya, jadi ada 3D diamond gitu. Kalau ini trapezoidal, dan karena ini harganya hanya harga low end ya, harga low end untuk di seri ini, jadi dia tidak full trapezoidalnya.
itu ada pada di bagian atas sini ya. Sementara bagian bawahnya dia normal seperti raket landing pada umumnya lah, aerobox seperti itu ya. Kemudian gripnya ini S1 ya, kalau di Yonex ya mungkin G5. Kemudian stiffness-nya itu dia medium ya, stiffness-nya medium, ini medium. Beratnya 83 plus minus 4, jadi bisa paling tinggi 87, paling ringan nanti 79, tapi ya rata-rata di 4U ya. Balance point-nya 303 plus minus 5 ya, paling tinggi nanti bisa 308, paling kecil nanti bisa 298 ya. Untuk tensionnya ini bisa ditarik hingga maksimal tension 30 lbs ya, mesin digital ya. Kemudian untuk grommetnya ya, kalau lining biasanya 72. Oke, kemudian materialnya ini carbon fiber ya, di spek manufakturnya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Nah itu tadi spek manufakturnya, sekarang kita akan melihat teknologi apa saja yang ada pada raket ini ya. Seperti biasanya kalau Lining itu dia ada teknologi yang pakem ya, yang standar ada di setiap raketnya, itu biasanya Aerotech Beam System dan Dynamic Optimum Frame. Nah kemudian sekarang ini sudah banyak sekali raket Lining yang di harga di bawah 1 juta itu sudah dibekali dengan teknologi TB Nano ya. Kemudian raket ini juga sudah dikasih juga stabilized elastic shaft ya, stabilized elastic shaft yang ada di bagian shaftnya. Jadi teknologinya ini ada diterapkan pada bagian shaftnya. Kemudian ada UHB shaft juga. Kemudian ada stabilized torsion angle ya itulah. Kemudian MPCF reinforcing speed. Nah itu terteranya di sini. Jadi ya dia mungkin penerapan atau aplikasinya ada di sini. Dan yang selanjutnya ini adalah ultra karbon ya. Jadi ya mungkin yang bagian sini materialnya dia agak sedikit beda dengan yang di sini ya. Ini ultra karbon. Untuk teknologi sebenarnya hampir sama juga dengan yang 3D Caliber ini ya. Cuma yang 3D Caliber ini dia bahannya high carbon. Kalau ini kan ultra karbon ya di bagian framenya. Dan yang ini dia tidak ada stabilized torsion angle. Nah hanya itu. Besok kita akan bahas sendiri ya. Nah bagaimana dengan spek realnya? Tentu spek real itu tidak sama ya, tidak selalu sama, dan biasanya tuh saya belum pernah menemukan yang speknya itu benar-benar realnya tuh sama dengan yang di manufakturnya ya. Nah kalau ini sendiri dia beratnya 83, jadi 84, realnya kan manufakturnya 83 tapi realnya tuh dia 84, selisihnya nggak jauh banyak ya, hanya naik 1 gram saja ya. Balance point-nya dia cenderung turun ya, dari harusnya 303 ya manufakturnya, tapi ini 299 300. Dan kalau saya perhatikan memang beberapa raket Lining itu dia kecenderungannya seperti itu. Kalau berat itu dia cenderungnya naik, kalau balance point dia cenderungnya turun. Itu di beberapa raket yang pernah saya coba ya, raket Lining ya, tapi tidak selalu, tapi ya kalau di kasus saya seperti itu. Kemudian itu tadi ya berat, kemudian balance point-nya. Nah setelah dipasang senar dan grip, berat totalnya menjadi 93,3. Jadi untuk berat segitu menurut saya lumayan enak dan tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat untuk bermain double ya, yang notabene itu tempo permainannya lebih cepat daripada permainan single ya. Apalagi ini HTV ya, jadi untuk berat segitu menurut saya nyaman, sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, termasuk dari raket-raket yang lain dengan spek yang hampir sama. 93 itu masih enak. Dulu pernah juga yang agak berat, tapi dia agak lebih balance, itu masih enak ya. Tapi kalau 93 itu masih enak lah, untuk bermain cepat tuh masih enak dan tidak terlalu terasa menguras fisik ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah balance point-nya dia turun dikit saja ya, menjadi 298 mm. Nah dengan melihat spek yang seperti itu, tentu dia tidak kehilangan karakter atau tipe dari raketnya, yaitu untuk bermain power ya, karena dia HTV, jadi dia bisa mengenerate power dengan baik. Oke, ini saya pasang dengan senar Max Bolt MBS 66 29 lbs mesin digital.
4 simpul ya, dan ini divariasi, ini loncat 1, ini fungsinya apa, nanti bisa kalau kalian ada yang bingung nanti bisa cek saja di video saya sebelumnya ya, saya pernah membahas soal itu ya. Tensionnya itu tadi ya 29 lbs, mesin digital. Untuk hitting soundnya seperti ini. Nah, saya memang terbiasa menggunakan senar yang nggak terlalu mahal-mahal ya, lagi seneng yang harganya di bawah 40.000 ya, mencoba-coba. Ya kalau terlalu enak sih, kalau yang mahal sih sebenarnya bisa juga, tapi boros juga ya kalau terlalu sering gonta-ganti raket, apalagi saya kalau pakai raket kan selalu ganti-ganti ya, ada barang baru kan saya lebih banyak pakai yang itu ya, jadi agak mubazir juga. Jadi saya menggunakan senar yang nggak terlalu mahal dan ya tidak terlalu menjadi masalah sih. Menurut saya masih enak-enak aja untuk senarnya ya, meskipun kalau dibandingkan dengan senar yang lebih mahal tentu ada perbedaannya ya, meskipun feeling di pertama itu bisa sama, tapi nanti untuk setelah beberapa minggu itu nanti baru kelihatan ketahanan dari atau kualitas dari senarnya. Kalau senar yang lebih mahal tentunya dia feel-nya tuh bisa bertahan lama, tapi kalau yang senarnya agak murah itu ya feel enaknya hanya di depan aja ya, sesaat itulah. Kita lanjut ya. Untuk first impression-nya kemarin waktu awal kali saya memakai ini, untuk generate power raket ini tidak perlu diragukan lagi ya, sesuai dengan speknya. Jadi untuk bermain power ini enak dan terasa mantap. Dan untuk swing secara umum ya lebih terasa, waktu itu saya lebih terasa lebih enakan ini daripada yang 3D kalibarnya ya, itu untuk kesan pertama ya waktu saya menggunakan raket ini. Nah, setelah beberapa kali pemakaian dan saya rasakan ya, untuk smash memang raket ini memiliki generate power yang bagus ya, karena dia heavy ya tentu, jadi untuk mengenerate powernya bagus, dan tentunya dia enak untuk bermain power ya. Kalau kalian ingin bermain lebih all-round sebenarnya nggak terlalu ini ya, meskipun bisa, tapi lebih maksimal kalau untuk bermain power raket ini ya. Untuk lob saya rasa tidak terlalu susah ya, karena headnya itu dia berat, jadi ya kebantulah ada dorongan. Agak berbeda dengan raket yang dia secara bobot lebih ringan ya, secara bobot lebih ringan dan balance point-nya mungkin sama, tapi kalau yang bobotnya lebih ringan itu kita butuh sedikit mengeluarkan tenaga ya. Kalau ini tidak begitu terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk melakukan lob ke baseline, itu tidak terlalu susah ya, meskipun ya kita harus siap juga dengan berat raketnya ya. Nah, untuk drop shot saya rasa tidak terlalu menjadi masalah, karena itu lebih ke skill ya. Untuk drive secara umum menurut saya kurang responsif pada drive cepat ya. Butuh pegangan yang kuat untuk meladeni drive. Apalagi kalau kita posisinya itu agak cenderung di depan ya. Tapi kalau kita agak ke belakang, di tengah atau ke belakang, menurut saya tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau terlalu sering menurut saya nggak terlalu enak lah untuk drive. Kalau sesekali saya rasa nggak ada masalah. Defend tidak terlalu menjadi masalah, shaftnya yang medium itu tidak terlalu membebani tangan ya saat melakukan defend, tapi akan kurang responsif pada serangan yang cepat ya, karena refleksnya kan butuh cepat, jadi ya karena dia agak berat kepala, tapi jadi bisa agak telat sedikit ya. Tentunya ya itu tadi, pegangan harus kuat, tangan kita juga harus kuat ya kalau ingin memakai raket ini. Tentunya kalau yang memakai raket ini kan ya buat pemain yang powernya gede ya, tentunya mestinya bisa siap lah. Untuk netting sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, cuma karena dia karakter raketnya adalah tipikal yang menyerang, jadi kalau bisa nggak terlalu banyak lah melakukan netting, lebih baik digunakan untuk menyerang saja ya. Meskipun sebenarnya bisa ya, netting kan lebih ke skill ya, jadi saya rasa nggak terlalu masalah, cuma menurut saya lebih enak kalau dipakai untuk menyerang ya. Kontrol dan placing menurut saya ini masih enak digunakan lah, menurut saya nggak terlalu susah, meskipun ini heavy, tapi menurut saya ya itulah, tidak terlalu susah lah untuk melakukan placing atau kontrol ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Raketnya enak ya untuk bermain power dan bermain agresif ya. Kalau kalian mencari raket yang tipikal kalian itu lebih all round,
lebih banyak imbang, menyerang dan bertahan, sebenarnya nggak perlu beli raket ini. Tapi kalau kalian dominan menyerang, ya raket ini oke lah. Nah, shaftnya kan dia medium ya, jadi membuat raket ini tidak susah dipakai oleh kalian yang mungkin masih pemula. Tapi ya karena dia head heavy, tentunya buat kalian yang pemula tapi tipikalnya lebih menyerang, lebih suka bermain agresif dan powernya gede, itu saya rasa oke lah raket ini cocok. Nah, dan untuk bermain power raket ini yang saya rasakan ya setelah beberapa kali dia stabil ya. Ya jadi beda dengan raket yang harganya lebih murah. Ya meskipun bisa mengenerate power dengan baik, tapi dia ada perbedaan di stabilitasnya ya. Jadi itu yang menurut saya membedakan raket yang harganya murah dan harga yang agak mahal ya. Jadi tetap ada harga, ada kualitas tentunya, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Yang bisa dilakukan oleh raket yang harganya low end itu mendekati feel-nya dari raket yang harganya relatif lebih mahal. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya menambah referensi kalian. Jika kalian ada pengalaman atau ada pertanyaan, silahkan saja sampaikan di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.